ketemu mama itu kan semenjak kuliah udah jarang banget. Terus kayak belum bisa ngasih apa-apa gitu ya sama mama. Sedangkan dia tuh kayak mendedikasikan dirinya banget gitu buat anak-anaknya. Kok Tuhan gak ngasih kesempatan untuk aku bisa balas. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Besok dia kalian obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para narasumber yang udah hadir. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yang menarik banget ceritanya. Langsung aja kita sambut Kak Rere. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Baik. Sebelumnya thank you banget ya udah mau hadir ke Nadir Podcast. Sama-sama, makasih juga udah diundang ke sini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini dong Kak, silakan kenalin dirinya ke Sobat Nadir. Oke. Hai Sobat Nadir, saya Rentina tapi biasa dipanggil Rere biar gampang diingat. Saya sekarang 37 years old, 37 tahun umurnya. Saya aktivitasnya sehari-hari saya pegawai swasta di salah satu bank swasta di Indonesia. Kemudian selain kerja, saya juga setiap hari, ya bisa dibilang hampir setiap hari saya suka berolahraga. Ya itu sih yang paling sering. Olahraganya apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Macam-macam ya, paling sering saya ke gym. Oh, gym. Ya. Hampir setiap hari itu? Yes, bisa 4 atau 5 kali seminggu. Wah, rajin juga ya berarti. Oke. Selain itu kerjanya jadi pegawai di salah satu bank ya? Yes, betul. Oke. Emang dari situ awalnya di situ bidangnya Kak atau gimana? Oh enggak, sebenarnya jauh banget ya background dari background pendidikan saya. Kalau pendidikan saya tuh teknik informatika. Oh iya. Cuman kerjanya sama sekali jauh. Saya sebagai analis di bank. Jadi malah ngitungin duit orang. Kenapa Kak akhirnya jadi ke situ? Oh ya, itu saya tuh memang dari dulu, dari kecil, dari kelas 6 SD itu memang pengen banget kerja di bank. Oh iya. Itu pertama karena saya masuk salah satu bank, pernah kelas 6 SD itu harus buka tabungan gitu ya. Tabungan untuk anak-anak, buka. Pas gitu masuk, first impressionnya lihat pegawai bank itu kan kayak cantik, bersih gitu ya, rapi. Jadi ya akhirnya jadi salah satu mimpi Kakak. yes. Oke. Kayaknya seru nih kerja di sini gitu. Berarti udah lama jadi pegawai bank? Udah hampir 12 tahun ya. Wah, 12 tahun lah sih. Ya. Ya. 2011. Sebelum itu gimana Kak kuliahnya? Sebelumnya kuliah di teknik informatika, lulus kuliah sempat kerja jadi dosen di kampusnya saya sendiri, sama ada salah satu kampus swasta juga di Bandung. Di Bandung kampusnya? Yes, di Bandung. Kemudian pernah juga jadi telecollection di salah satu perusahaan swasta juga di Bandung juga. Okay. Gitu. Berarti baru di sini di Jakarta pas sekarang ini, di kerjaan sekarang ini? Yes, atau gimana? betul. Oke. Sebelumnya di Bandung Kak? Iya, di Bandung. Oh, berarti Kakak ini ngerantau dong? Iya, saya dari Sumatera. Oh, dari Sumatera malah ya? Dari wow, Sumatera. jauh juga ya. Sumatera mana Kak? Sumatera Utara. Sumatera Utara, ya, oke. Mungkin nggak tahu ya, orang pada tahu nggak, dari kota kecil sih, Pematang Siantar namanya. Oh, terkenal sih Kak. Masih. Oh iya, masa? Biasanya kan Medan ya, Iya. kota besarnya gitu. Saya ngerantau dari tahun 2004. Wah, aku baru lahir. Oke. 2004 di Bandung sampai lulus kuliah, kerja. Jadi total 7 tahunan lah ya di Bandung sebelum pindah ke Jakarta. Udah jadi warlock ya. Awalnya gimana Kak bisa sampai kuliah di Bandung itu? Awalnya itu nggak pernah kepikiran sih. Memang si mamah ya dulu yang Oh, mama.
nyaranin. Jadi kita tuh kalau si mama memang kita harus sekolah setinggi-tingginya, intinya gitu ya si mama. Iya. Karena memang mama tuh kan even SD aja nggak lulus. Oke. Dia dari muda itu kerja aja taunya, jualan ya taunya, gimana supaya anak-anaknya bisa sekolah gitu kan. Iya, iya. Jadi gitu lulus SMA, kita daftar, kalau dulu namanya UMPTN. Nah, kalau UMPTN, padahal itu harusnya saya lulus di USU di Medan. Di Medan. Ya, di USU, terus tapi ternyata keterima juga dengan Bandung. jalur yang lain di Bandung. Akhirnya lebih milih Bandung. Akhirnya lebih milih di Bandung karena si mama walaupun udah daftar ulang di USU Iya. gitu ya, tetap tetap ke Bandung, biarin aja ditinggalin, jadi nggak apa-apa kosnya 2 kali gitu. Dia bilang ya udah akhirnya ke Bandung. Padahal Iya. nggak ada keluarga sama sekali di Bandung. Berarti tinggal sendiri Kak di Bandung, selama di Bandung itu? Aku berdua sama kakak aku kebetulan. Oh, sama kakak. Iya, karena aku sama kakak itu cuma beda setahunan. Jadi iya, kita iya. dari sekolah itu sama terus bareng sampai lulus. Oh, bareng terus. Iya. Wow, seru juga ya. Tapi keluarga yang lain tetap di Pematang Sumatera. Siantar. Yes, betul. Cuman berdua aja sama kakak ke Bandung. Berat gak sih Kak awalnya harus jauh dari keluarga gitu? Berat banget ya, karena nggak pernah jauh kan sebelumnya. Sebelumnya bareng terus ya? Ya, nah, waktu pas ke Bandung itu kan kalau misalnya orang si mama atau si papa yang ngantar ke Bandung sama-sama buta ya. Jadi akhirnya kemarin tuh si mama punya kenalan teman gitu ya, kan kalau orang Batak itu suka ada perkumpulan Oh, marga, iya. perkumpulan marga. Jadi dia ada namanya, kita sih manggilnya opung gitu ya. Dia yang akhirnya ngantar kita ke sini. Tapi bukan kandung ya, nggak saudara Bukan kandung kandung ya. cuman kena kebetulan satu marga, Satu marga, aja. oke, Gitu. Diantarin, ya udah sampai di Bandung itu subuh-subuh lah, jam 5 subuh. Itu berarti pertama kali ke Bandung atau gimana? Yes, pertama kali ke Pulau Jawa. Oh iya, wow. Sebelumnya enggak. Sebelumnya belum pernah. Belum. Terus gimana lagi Kak rasanya awal-awal pas pertama kali sampai gitu di Bandung? Bingung. Karena beda ya? Iya, beda. Terus orang-orangnya juga kan agak apa ya, beda lah, hari-hari atau apa, mungkin ketemu teman barunya juga beda. Kebetulan juga banyak dari luar daerah juga, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jakarta juga gitu kan. Jadi macam-macam ketemu tuh, minder lah ya. Oke. Bisa dibilang lebih ke minder. Berarti sempat ngalamin yang namanya culture shock gitu ya? Betul minder banget. Apalagi kayak kalau ngelihat teman kan kayaknya udah 1-2 langkah di depan kita gitu loh. Apalagi di situ kan kita masih muda ya, mungkin aduh, teman punya A, punya B, punya C gitu Masih ya. kayak gitu lah pikirannya. Gitu. Jadi kayak seakan-akan kita, aduh kayaknya kita nggak cocok bergaul sama si A, nggak cocok bergaul sama si B, kayak lebih gitu. ke sosialnya ya berarti. Betul. Terus gimana Kak cara Kakak buat ngalihin perasaan itu? Caranya itu saya harus menonjol dalam hal saya harus punya something yang saya bisa Iya, tonjolin yang mungkin mereka nggak punya atau mungkin kurang gitu kan ya. Ya udah, jadi saya menonjol di sisi akademisnya. Akademis ya? Ya, jadi saya pokoknya setiap sebelum ujian tuh atau apa, pasti saya akan lebih keras untuk diri Lebih saya fokus sendiri, untuk belajar, untuk persiapin supaya nilai saya bisa lebih bagus. Jadi orang-orang nggak mandang saya sebelah mata gitu sih. Oke, iya, ngerti. Sorry. Sempet ngerasain ini juga gak sih Kak awal-awalnya selama di Bandung, ngerasain kangen keluarga, homesick gitu lah, kayak pengen pulang gitu rasanya? Kalau itu sih enggak. Enggak. Karena memang nggak tahu, emang sifatnya orang Batak kali ya. Kenapa tuh? Emang suka ngerantau. Oh iya, mungkin jadi, ya. jadi kalau dan orang tua juga tuh selalu bilang kalau misalnya
nggak harus tuh telepon orang tua setiap hari atau apa, mungkin beda ya, nggak tahu, mungkin ada orang Mungkin yang ada berbeda yang beda juga. ya. Maksudnya si orang tua sih, maksudnya kita nggak perlu harus ngabarin mereka setiap hari atau gimana gitu, telepon mereka atau harus pulang sebulan setahun sekali atau apa, nggak harus. Yang penting di sana kalian tahu tujuannya apa, dan kalian bisa jaga diri Yang penting bisa dipercaya ya. ya gitu. Jadi orang tua pesannya selalu kayak gitu. Kalau Kak Rere sendiri pulangnya setiap berapa bulan sekali atau Oh. setiap apa nih? Waktu pas pertama kali berangkat 2024 Ya? itu ke Bandung, baru balik lagi ya pas si mama sakit. Itu Oh, iya. 2000, aku semester 5 ya, berarti Semester sekitar 5. kan mama 2008 2007 3 tahun berarti ya. ya, 2007 itu baru pulang. Lumayan lama juga sih itu. Sakit apa Kak mamanya? Si mama itu sakit, kadang bingung juga ya, mungkin karena orang di kampung ya, kadang ke medis, kadang ke yang alternatif gitu kan ya. Yang pastinya sih sering konsumsi obat, baik itu dari yang tradisional maupun yang medis. Kalau dari medis ngomongnya kan punya darah tinggi gitu ya kan, terus kayak hipertensi gitu kan, terus nanti lama-lama dia kena ke ginjalnya. Oh, ginjal. Iya, jadi si mama itu sempat sakit 2 tahun lah. Dari 2007 itu atau Sakitnya dari sebelumnya? 2006. 2006. Iya, Oh, sakitnya oke. dari 2006. Tapi Awalnya belum parah tapi belum terlalu parah, cuman udah cukup. udah jalanin pengobatan gitu. Yes, Udah. betul. Sampai akhirnya 2007 itu yang sampai Kak Rere harus pulang itu ada apa Kak? Yang kalau 2007 itu pulang, cuman itu kayak liburan aja sih. Oh, sekalian liburan Ya kan gitu. si mama itu kan kesehatannya naik turun gitu ya. Iya, nggak stabil ya. Iya, nah pas 2007 tuh kebetulan si mama tuh lagi bagus kesehatannya. Oh, lagi bagus, oke. Terus kita disuruh pulang, udah kita pulang seminggu biasa kayak liburan aja sih. Kita ke kampung, ke rumah opung aku ya di kampung namanya di Sidikalang. Itu apa ya, istilahnya liburan, bisa dibilang liburan terakhir lah sama si mama. Oh iya. Liburan terakhir Kak. Yes, itu kita jarang banget yang namanya liburan keluarga itu, karena memang si mama itu dari awal kan memang orangnya selalu ya yang diutamain itu kerja gitu ya. Si mama dagang kan di pasar. Even Natal aja itu dia tetap kerja. jualan ya gitu. Kayaknya sehari aja itu dia sayang banget gitu ya kalau misalnya dia sampai nggak harus kerja gitu buat dia. Walaupun kadang kita bahkan suka kesel gitu ya masih mama. Karena ya ngelihat mama kerja terus gitu padahal ya. kan tanggal 25 itu Natal ya gitu ya. Kita kebetulan kita Kristen pada saat itu. Kita pengen ke gereja bareng gitu ya. Si mama itu cuman libur hanya setiap tanggal 1 Januari. Setiap tanggal 1. Iya, itu kenapa? Karena pasarnya tutup. Selebihnya tetap kerja terus. Iya, jadi dia nggak jualan karena pasarnya yang tutup. Dia mau nggak mau dia nggak bisa jualan kan. Oke. Gitu. Pas di tahun 2007 itu Kakak berapa lama Kak liburannya? Seminggu doang. ya, karena pas libur ini ya, libur kuliah juga kan. Dan mamanya Kakak itu kapan Kak meninggal ya kalau udah tahu? Si mama meninggal Gak lama setelah itu atau? tahun depannya 2008. 2008. Iya, bulan Mei. Pada bulan Mei 2008, jadi pas 2007 itu benar-benar itu liburan terakhir kita. Dengan kondisi mama di situ kan lagi bagus, tapi misalnya kayak berat badannya udah turun jauh. Jauh banget ya? Iya, karena sebelumnya yang sakit itu kan.
Kita di situ udah sempat seneng sih karena si mama udah bisa diajak liburan, udah bisa main bareng gitu ya. Udah optimis lah di situ ya si mama, kayaknya nih makin bagus lah untuk kedepannya gitu, untuk kesehatannya si mama. Nah tapi pas yang 2008 dia drop lagi. Drop lagi. Ya dia drop lagi. Sebelum itu padahal udah baik-baik aja keadaannya. Udah ya dia juga udah mulai jualan lagi kan. Udah ke pasar lagi aktivitasnya, walaupun yang dulunya biasa berangkat subuh pulang malam Jadi dikurangin lah. iya, biasanya juga si mama jam 5 tuh udah berangkat. Sampai di rumah paling cepat jam 7 malam. Wow. Jadi dari gelap ketemu gelap. Nah pas yang mulai sakit itu akhirnya misalnya kayak jam 6, jam setengah 6 itu udah di rumah. Karena kalau di sana itu gelap itu baru jam 7 mas. Oh, Iya di sana itu jam setengah 7 masih terang. masih ada cahaya, kayak di sini kalau di Jakarta jam setengah 6. Wah, bisa beda gitu ya. Iya. Tapi kalau paginya lebih cepet terang. Makanya kenapa berangkat ke pasarnya pasti jam 5 lebih atau cepet setengah terang. 5 Oke. kayak gitu. Nah di tahun 2008 itu dropnya tuh kenapa kak? Apa karena kerja lagi kah atau? Ya mungkin ya. Mungkin ya. Iya karena kan dia udah balik aktivitas lagi. Terus sampai itu 2008 sih memang kan bulan Mei ya, tanggal 4 itu udah keluar masuk rumah sakit, terus sampai akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit di Medan karena yang di Siantar kan mungkin terbatas alatnya. Ya. Jadi harus dirujuk ke Medan. Di Medan itu sampai harus numpang lah di rumah keluarga ya, sepupunya mama. Ya. Karena harus bolak-balik ke rumah sakit. Itu si papa harus ngejagain ya. Jadi waktu pas 2008 awal itu si papa ngejagain si mama, adik-adik aku ya di rumah sendiri, dititipin di rumah sepupu juga. Mulai berantakan lah gitu loh, karena kan si papa kan harus fokus ngerawat si mama juga kan. Sampai terakhir harus dirawat di rumah sakit. Harus dirawat. Iya, itu sampai 2 bulan, 2 bulan lebih ya. Itu di rumah sakit terus. Karena udah di rumah sakit, itu akhirnya si papa itu suruh kita pulang ngelihat si mama. Oh, kakak. Iya, aku sama kakak aku kan. Iya. Kan aku di Bandung berdua sama kakakku. Akhirnya pulang ke sana. Pulang tapi langsung ke rumah sakit di Medan. Oke. Nah pas kita balik ke sana itu si mama udah nggak ngenalin kita gitu loh. Oh, iya? Jadi antara sadar nggak sadar, kalau misalnya dia tuh nggak sadar kalau misalnya tertidur aja. Kalau dia lagi bangun tuh dia kayak teriak-teriak gitu loh. Teriak-teriak. Kayak apa ya? Sampai dokter juga bingung sih. Dokter juga nggak tahu kenapa. Iya, ini kenapa kok setiap malam itu tuh kan si mama di situ posisinya sudah cuci darah minimal 2 kali seminggu kan. Oh, oke. Jadi di sininya tuh kayak udah dipasang selang gitu. Selang-selang gitu ya. Udah dipasang selang. Kalau tidur tuh malam harus dijagain karena kadang tangannya tuh suka kayak narik-narik gatelin gitu kan. Jadi harus ada 24 jam yang benar-benar ngelihatin dia supaya nggak ngenarik si selang yang ada di sini untuk cuci darah. Dan gitu. itu ayahnya karir ya? Iya, terakhir akhirnya gantian. Gitu, Selama itu iya. kan si papa doang kan. Nah, pas kita pulang di sana itu si mama seminggu dia nggak tahu kalau kita pulang ngelihat dia. Berarti jauh lebih parah dari yang sebelumnya ya, sakit sebelumnya ya. Betul. Kondisinya. Kondisinya malah lebih buruk dari yang sebelumnya. Tapi sakitnya masih sama. Masih lama. Terus dokter akhirnya suruh dibawa ke Malaysia ya, ke Penang kemarin. Seminggu kita di sana, si mama kan nggak tahu ya. Akhirnya kita tetap harus pulang karena lagi kuliah kan. Iya. Kondisi itu udah semester 5.
Pulang terus si papa ada jadwal minggu depannya itu bawa si mamah ke Penang. Malaysia. Iya, ke Malaysia. Dibawa ke sana. Di sana dirawat sekitar 1-2 minggu deh kalau nggak salah. Lama juga ya. Di sana si papa juga sendiri nungguin. Pas balik ke boleh pulang tapi nanti harus check up lagi. Cuman di situ kondisinya membaik. Ya, membaik. Udah sempat senang lah. Gitu ya, si mama juga udah sadar. Pas ditanyain dia nggak tahu pas yang kemarin kita balik ke Medan tuh dia nggak tahu, nggak ingat sama sekali. Kita mau jadwalin akhirnya mau pulang lagi ya, cuman belum, nanti aja kata si papa, nanti aja. Nah terus nggak lama tuh sekitar 2 mingguan setelah itu ya, tiba-tiba kita dapat kabar si mama meninggal gitu kan. Sebelum dapat kabar itu sebenarnya aku sakit, Mas. Sakit? Iya, jadi aku sakit 2 minggu. Aku jarang banget sakit. Tapi itu sakit dan udah minum obat nggak sembuh-sembuh. Mungkin itu apa? Aku nggak tahu sih. Iya. Mungkin itu Koneksi lah. konek kali ya. Udah. Jadi pas aku dapat kabar mamaku meninggal, itu aku dalam kondisi benar-benar sakit sampai even air putih aja aku nggak bisa minum, muntah. Minum air putih aja aku muntah. Itu. Jadi dengan kondisi yang lemah itu kita nggak mau pulang. Akhirnya langsung saat itu juga pulang. Iya, kita dapat kabar jam 4 subuh. Jam 4 subuh balik, dapat pesawatnya tuh baru jam 11. Nyampe di rumah itu jam 10 malam. Jam 10 malam. Itu aku ingat banget sih, tanggal 4 Mei, hari Minggu. 4 Mei 2008 tuh hari Minggu. Gimana perasaan kakak waktu itu, Kak? Itu kayak apa ya, Mas, kayak ya, kok cepet banget gitu. Kayak nggak terima sih sebenarnya pada saat itu, sampai beberapa lama setelah itu juga nggak bisa masih terima. Susah banget ya buat terimanya. Benar. Satu sisi ketemu mama itu kan semenjak kuliah udah jarang banget. Terus kayak belum bisa ngasih apa-apa gitu ya sama mama. Sedangkan dia tuh kayak mendedikasikan dirinya banget gitu buat anak-anaknya. Kok Tuhan gak ngasih kesempatan untuk aku bisa balas kayak gitu. Terus yang kedua yang aku rasakan juga pada saat itu adalah aku masih kuliah, kakakku masih kuliah juga, adik-adikku juga masih kuliah. Kita berlima, jadi di bawah aku tuh masih ada 3 lagi. Masih ada 3, jadi berlima. Yang paling kecil itu masih kelas 6 SD. Jadi kayak masih butuh sosok seorang ibu lah gitu ya. Betul. Secara si mama ini kan itu bisa aku bilang termasuk tulang punggung keluarga gitu ya. Iya. Walaupun memang masih ada si papa, cuman memang yang dari dulu itu paling aktif itu si mama. Papa support lah gitu kan, si papa support. Ya bantuin mama juga pastinya di pasar, cuman memang yang kayak mennya itu ya si mama. Gitu. Aku tuh kayak ngerasa takut. Takut apa, Kak? Kami bisa selesai nggak ya kuliahnya, adik-adik aku bisa selesai nggak ya pendidikannya, mereka semua bisa kuliah juga nggak ya gitu kan. Karena kan ini namanya orang daerah ya, Mas. Kalau misalnya kita nggak sekolah, kita nggak sampai kuliah, kita mau jadi apa gitu loh. Kedepannya mau gimana hidupnya kayak gitu ya. Aku sih nggak mendiskriminasikan orang yang nggak kuliah ya, nggak. Orang punya rezekinya masing-masing. Cuman pada saat itu yang karena memang dari kecil itu si mama
menanamkan pendidikan itu sangat penting. Jadi ketika kayak seseorang yang kita andalkan itu nggak ada, kayak runtuh gitu loh kepercayaannya. Berantakan semua udah. Iya, runtuh banget kayak Tuhan gimana? Mungkin gak sih kami bisa selesai kalau nggak ada si mama gitu kan. Soalnya apalagi ketika si mama sakit, itu kan semua tabungan juga udah terkuras ngeluarin habis. biaya yang besar ya. Betul. Si mama itu kan karena kolot ya Mas, orang daerah. Dan pada saat itu memang yang namanya asuransi tuh si mama nggak percaya. Jadi nggak punya asuransi kesehatan tuh, nggak punya sama sekali. Jadi semua biayanya itu Dari tabungan tabungan sendiri. semua, Oke. tabungan semuanya sampai perhiasan apa aja yang bisa dijual itu dijual sama si bapak. Pada saat itu. Jadi setelah itu gimana Kak keadaan kondisi keluarga Kakak setelah nggak pada mama lagi? Itu terutama ekonomi drastis ya Mas, turun. Menurun Jadi bisa dibilang itu kembali ke nol semuanya. semuanya. Iya, bahkan yang ketika aku pulang waktu pas dengar kabar mama meninggal itu, aku pulang pinjam uang teman untuk beli buat tiket. ongkosnya. Iya, untuk beli tiket. Pas mau balik ke Bandung pun itu kondisi uang lagi nggak ada kan. Dan aku bilang sih ya gara-gara si mama juga, walaupun mama udah meninggal gitu ya, udah nggak ada, tapi tetap kan kalau orang datang ada amplop ya gitu kan, membuka gitu ya dari orang-orang yang datang. Iya. Aku cukup sampai amazed sih ngelihat banyaknya orang yang datang, terutama orang-orang dari pasar ya. Itu Banyak banget. banyak banget Mas. Jadi kan kalau di orang Batak tuh ya, Iya. orang meninggal itu biasanya dilihat kondisi dia ketika meninggal itu, apakah dia masih punya tanggungan atau sudah tidak punya tanggungan. Oke. Nah, kalau misalnya dia sudah tidak punya tanggungan, itu biasanya adatnya itu dibilang pesta. Jadi pestanya itu, jadi dia pergi dengan sudah menyelesaikan tugas dia. Kewajibannya dia udah selesai gitu. Istilahnya pada saat posisi apa? Pada saat misalnya semua anak-anaknya udah menikah semua. Itu namanya istilahnya sahur matua gitu. Sahur matua. Iya, nah sedangkan si mama meninggal dengan kondisi yang anak-anak masih sekolah semua, Masih sekolah bahkan semua ya. gitu ya. Nah itu berarti kewajibannya belum selesai. Nah biasanya itu nggak boleh dipestakan. Di adat Bataknya itu nggak boleh dipestakan. Ya paling boleh ada musik, tapi paling organ doang. Dan biasanya orang yang datang itu ya yang ngelayat yang dekat aja ya. Nah, tapi kalau misalnya udah dipestakan itu kita harus ngundang tulang lah, harus ngundang apa semuanya ya. Iya kayak orang mau Harus, nikah gitu loh. Gitu. Jadi dan biasanya pasti jadi banyak banget kan orang yang datang. Nah, tapi si mama walaupun kondisinya hanya adat Batak yang biasa, yang belum sahur matua tadi, orang yang datang tuh rame banget gitu. Ya. Pas acaranya kan mama meninggal hari Minggu, dimakaminnya Selasa. Oh lama juga ya berarti. Ya kalau di sana kayak gitu, apalagi kalau anaknya dari luar kota kan. Oh jadi nunggu datang dulu Iya. gitu. Oke. Memang sih aku Minggu malam udah nyampe. Cuman kan Senin pasti persiapan, jadi ininya hari Selasa. Dan aku kan pas nyampe itu dalam kondisi sakit. Pas dalam kondisi sakit itu nyampe malam jam 10, sampai si bapak suruh aku ke rumah sakit karena lemah banget, gak bisa makan sama sekali. Terus sampai dibopong sama sepupu aku. Oh iya, sampai dipopong. Iya, dibopong. Terus terakhir disuruh ke rumah sakit, aku nggak mau karena kan aku harus ninggalin mamaku kan. Aku pengen ngelihat gitu loh, walaupun udah nggak bisa ngomong gitu. Terakhir tetap harus, karena aku harus diinfus. Udah lemas banget. Harus diinfus. Yes, diinfus. Akhirnya Senin pagi aku diinfus, sorenya aku balik lagi.
Jadi di samping si mama, ini misalnya si mama lagi disemayamin gitu ya di ruang tamu, aku di sampingnya sambil diinfus. Oh, wow. Berat banget ya pasti rasanya. Makanya itu perasaan aku jadi, tapi kena orang rame banget yang datang, jadi si amplopnya ini kan banyak nih mas. Jadi itulah yang diandalkan untuk balik ke Bandung. Jadi amplop-amplop itu, makanya aku bilang kan si mama juga ujung-ujungnya yang nyiapin dana kita untuk bisa balik lagi ke Bandung. Udah ngebayar semua catering, karena kan kita harus bayar catering. Bayar catering, bayar terataknya, terus gembaliin uang teman aku, terus beli tiket untuk balik lagi ke Bandung. Itu semuanya dari Sebanyak amplop itu uang ya. duka itu. Makanya mes banget sih, kayak Tuhan itu tetap kasih rezeki gitu loh, ngeliat si lewat si mama, walaupun si mamanya udah nggak bernyawa ya, kayak gitu. Sedang ada orang si papa tuh di rumah sama adik, ya kan kosong. Kosong tuh sebulan mereka ngandelin ini beras juga dari orang-orang yang datang. Dari orang-orang yang Iya. datang itu, ya? Karena kalau orang Batak tuh mereka juga selain kasih amplop ada yang bawa beras mas. Oh, Gitu. oke. Itu mungkin sekalian adat Batak itu kayak gitu. Jadi beras yang dibawa orang itu yang dimasak Dimasak di selama sana ya? sebulan sama si papa. Berarti banyak ya yang bawa beras juga. Banyak, itu dapat ada 3 karung kali ya. Wow. Makanya aku bilang gak nyangka banyak banget orang yang sayang sama si mama gitu. Karena harusnya dengan umur si mama masih 45 tahun ya kemarin meninggal. Terus anak-anak bukannya pesta 45 ya? 45 tahun. Berarti masih muda banget ya? Masih muda. Ya? banget. Itu tapi orang yang datang rame, makanya kita sampai pakai trakta. Biasanya sih harusnya enggak. Gitu. Harusnya enggak, tapi buat mama waktu itu jadi pakai. Iya, karena kan orang yang datang rame banget ya. Kita kasihan ya kalau mereka harus di luar kepanasan. Iya. Jadi si papa nyewa akhirnya. Kayak gitu sih. Setelah itu perubahan apa aja sih kak yang gak kerasain setelah mama udah nggak ada? Perubahannya setelah mama nggak ada itu, Yang paling kerasa banget yang gitu? paling kerasa itu aku itu tadi. Selain selalu di ngerasa- ekonomi. ngerasa takut, terus nggak fokus. Jadi nggak fokus sama kuliahnya ya? Iya. Jadi aku tuh pada saat udah balik ke Bandung ya mas, aku tuh langsung mikir aku harus cari kerja deh. Oke. Gitu. Jadi akhirnya si kuliahnya nggak fokus, cari kerja sana sini part time lah. Pada saat itu aku cari part Dan time, akhirnya dapet? gak dapet mas, Nggak dapet. gak dapet. Itu karena nilai aku turun ya. Kan kalau SKS tuh harus laporan ya ke si bapak. Kalau dari dulu tuh harus laporan ke SKS. Nilainya turun, si bapak bingung kenapa gitu kan. Akhirnya dia tahu aku nyari-nyari kerja jadi nggak fokus mas. Ya, terus terakhir si bapak bilang marah lah, si bapak marah. Nggak usah, nggak ada tuh namanya ngemang kerja. Kamu harus sekolah. Tugasnya sekolah, ya sekolah. Nggak usah mikirin yang lain. Dia bilang gitu. Nah, aku bilang kan karena aku kemarin tuh pengen banget S2 mas. Sampai Jadi S2. habis S1 tuh aku pengen banget S2. Terus si bapak bilang udah pokoknya selesaiin dulu S1-nya. Nanti kalau misalnya memang mau harus lanjut S2, ya udah lanjut S2 gitu kan. Ya karena kemarin si bapak marah, akhirnya ya udah aku lupain tuh cari kerja. Mulai fokus lagi sama kuliahnya. Mulai fokus lagi sama kuliah. Akhirnya aku berubah pikiran. Yang tadinya aku ngebantunya pengen dari sisi keuangan, Ya? akhirnya aku ngebantu dari sisi
ya udah kalau memang aku mau ganti si bapak berarti aku harus lebih cepat lulus kuliahnya. Oh iya, iya. Gitu. Jadi caranya berubah, aku harus bisa lulus lebih cepat dari yang normal. Nah akhirnya aku bisa Akhirnya lulus, lebih cepat. puji Tuhannya bisa lebih cepat. Jadi aku ngambil beberapa SKS langsung setiap semester ngambil. Jadi nggak ada libur ya? Nggak ada libur. Jadi libur hanya minggu karena memang tutup kan Oh, iya. kampusnya. Jadi kalau pas libur Libur semester. aku ambil iya, iya. semester pendek. Aku ambil semester. Jadi akhirnya cuma 3,5 tahun ya berarti. Iya, jadi aku 2019, aku kan S1 mulainya 2005. Even aku ke Bandung itu dari 2004, aku mulai S1-nya 2005, Mas. Oke. Gitu. Jadi 2019 sekitar bulan Juli itu aku udah lulus. Udah wisuda karena sidangnya Lebih cepat. lebih cepat. Gitu. Oke. Setelah itu ada lagi nggak Sa? Perubahan yang apa ya? Mungkin dari perasaan gitu, karena sosok mama udah nggak ada gitu. Perasaannya yang khawatir itu aja sih tadi. Cuma takut itu Iya, doang. takut, khawatir. Di situ itu sebenarnya nggak gampang sih Mas, aku bisa keluar Iya, dari rasa berat banget sih ketakutan pasti. itu. Karena kan selama ini sangat bergantung banget ya sama si mama. Apa-apa itu nggak, kalau butuh sesuatu tinggal telepon pasti bisa aja gitu ya. Walaupun nggak berlebihan tapi butuh sesuatu pasti ada, pasti bisa aja diusahain gitu loh sama si mama. Diusahain ya. Diusahain sama si mama, cuman ketika si mama nggak ada itu kayak bener-bener lost banget. Harus sendiri semuanya ya semenjak itu. Benar. Terus kayak mau minta sesuatu ke si bapak pun tuh takut-takut Iya, gitu takut. loh. Ini nanti duitnya ada nggak ya? Kayak gitu kan, duitnya ada nggak? Apa ada nggak? Kayak gitu. Dan terakhir waktu pas aku udah lulus kuliah pun, S1 aku udah lulus, akhirnya aku nggak langsung lanjut S2. Aku pikir Nggak langsung ya lanjut. nggak, aku bilang kan aku tadi aku udah berubah. Ya udah gimana aku harus cepet dapat duit. Jadi si bapak nggak usah ngirimin lagi, bapak udah bisa fokus ke yang adik-adik aku kayak gitu sih. Iya. Itu jadinya. Nah tapi yang satu sisi yang aku dapat juga ya dari kondisi si mamah nggak ada, akhirnya nunjukin bahwa kita nggak boleh ngandalin manusia. Ya betul sih. Iya, kita nggak boleh ngandalin manusia. Karena kan pada saat itu aku benar-benar ngandalin si mama banget ya. Mama nggak ada, Tuhan Akhirnya pas ambil, sendiri jadi bingung mau ngapain. mau ngapain, betul. Nah itu lebih, dan aku tuh lebih banyak ngedeketin diri lagi jadinya sama Tuhan, Mas. Karena bingung ya mau ngapain, Iya. nggak ada lagi gitu loh yang mau diandalin. Akhirnya aku lebih banyak berserah, lebih banyak berdoa, dan itu tadi fokus cepet selesai kuliahnya. Bisa dibilang itu hikmahnya ya. Iya, gitu. Kalau buat nerima semuanya nih Kak, itu butuh waktu berapa lama waktu itu karirnya baru bisa akhirnya ya nerima, benar-benar nerima semuanya? Nah, nerima itu mah sebenarnya kalau mau dibilang terima Mas, sampai aku lulus kuliah pun aku belum bisa terima. Masih belum bisa terima? Belum bisa terima karena kayak kok Tuhan gak kasih kesempatan untuk aku balas kebaikan Masih orang tua ada gitu. perasaan nyesel itu ya? Betul. Setiap kali keinget? Si mama itu selalu. Mungkin kalau dibilang sekarang juga kadang ada sedikit ya. Masih ya. Cuman benda mungkin bisa diterima itu waktu setelah lulus dan ngelihat adik-adik aku udah akhirnya bisa sekolah, bisa kuliah sampai lulus semua juga. Semuanya bareng ya berarti? Iya. Lulus juga? Nah itu baru kayaknya baru bisa terima deh. Di saat itu? Iya, di saat itu tuh aku baru bisa benar-benar terima. Oke,
ternyata memang masih apa ya, Tuhan apa namanya, masih sayang sama kita gitu loh. Nggak cuman si mama doang gitu loh yang bisa yang harus menjadi andalan kita gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Ada lagi nggak sih Kak tapi penyesalan kakak gitu tentang mama gitu? Mungkin apapun itu. Kalau tentang si mama, penyesalannya itu kali ya. Cuma itu aja. Belum bisa ngebales apa yang udah mama kasih Asik. ke kakak. Iya betul. Soalnya kadang kesel juga sih sama si mama, kenapa harus itu tuh, aku yakin sakitnya karena dia memang terlalu kerja keras sih gitu. Dia kadang nggak sadar kalau dia lagi sakit gitu. Ya, namanya orang tua pasti begitu sih semua. Ada lagi nggak sih Kak pelajaran berharga gitu yang kakak dapetin dari pengalaman itu? Ya, ada Mas. Itu ada yang tadi kan, kalau kita tuh nggak hanya harus mengandalkan manusia ya, pasti ada Tuhan yang mau gitu deh. Kalau ketika kita mau datang sama Dia. Terus yang kedua itu adalah kalau kita mau berusaha, itu pasti ada jalannya. Betul, pasti ada jalannya kalau kita niat. Benar. Nggak cuma satu ya, mungkin bisa ada beberapa jalan, cuman mana yang the best aja sih, pasti ada. Pasti ada. Gitu. Itu. Dan puji Tuhannya ya, waktu pas aku udah kerja, akhirnya bisa bantu si papa juga kan. Makanya sampainya yang adik-adik juga bisa selesai semua kuliahnya kayak gitu. Gitu sih. Ada yang mau disampaikan gini Kak buat mereka? Oke, buat teman-teman Nadir. Buat keluarga kakak? Oh, buat keluarga. Yeah. Buat keluarga, mungkin buat si papa ya. Oke. Terima kasih udah jadi bapak yang kuat, yang tetap memperjuangkan anaknya walaupun udah ditinggal pasangannya, dan fokus gitu buat ngedidik dan ngebesarin kita sampai sekarang. Terima kasih banyak. Kalau buat mama ada nggak Kak? Kalau buat mama yang udah bersama Tuhan di surga, terima kasih udah jadi mama yang kuat. Terima kasih juga udah ngelahirin kami, udah ngedidik kami. Mama selalu ada di hati kami semua. Oke. Lagi sepuluh. Gak apa-apa Kak. Oke, harapan kakak saat ini apa nih Kak? Kalau boleh tahu, mungkin ada yang sedang ingin dicapai. Oke, harapan saya kalau yang saat ini ya, kalau ditanya saat ini sih, ya semoga bisa dipercaya untuk dapat keturunan. Amin. Terus apalagi ya, sehat selalu. Amin. Ya. Terus ya lebih baik dari yang hari-hari sebelumnya. Ya. Gitu. Semoga itu semua amin lah. Ada yang mau dipromosin gak nih Kak? Promosiin apa ya? Enggak ada sih. Mungkin sosmednya juga boleh, Instagramnya. Oh, oke. Oh ya, sosmed saya nama saya sendiri ya, Rentina atau Rere. Oke, nanti ada di bawah sini ya. Iya, nanti bisa dilihat. Sebelum kita akhirin ngobrol-ngobrol kita di episode kali ini dong Kak,
ada nggak positive quotes buat Sobat Nadir? Oke. Boleh diambil dari cerita kakak tadi. Tetap berpikir positif dan selalu berusaha. Oke. Thank you banget ya kak, udah mau cerita-cerita di Nadir Podcast. Oh iya, kita punya ini nih buat kakak. Nih kak, merchandise. Wow. Keren. Kaos t-shirt. Iya. Oke, kita foto dulu ya kak. Oke, boleh. Oke, kak, thank you banget ya sekali lagi udah mau datang ke Nadir Podcast. Terima kasih juga sekali lagi udah diundang. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya, betul. Sama-sama kak. Oke Sobat Nadir, thank you banget buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you.